الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. قال المؤلف الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. Yaf'alu ma yasha'u, yaf'alu berbuat dia Allah ma akan sesuatu yasha'u berkehendak oleh Allah. Wa huwa dan dia Allah ghairu zalimin, itu tidak zalim abadan selamanya. Apapun yang terjadi pada alam ini dari seluruh peristiwa kecil hingga peristiwa besar, segala peristiwa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, semua itu dengan kehendak Allah. Termasuk di dalamnya adalah segala perkara yang baik dan termasuk segala perkara yang buruk sekalipun. Kebaikan-kebaikan, kesalehan, ketaatan, keimanan, semua itu terjadi dengan kehendak Allah. Demikian pula dengan kekufuran, kemaksiatan, kejahatan, apalagi segala keburukan, semua itu juga kejadiannya dengan kehendak Allah. Tidak ada peristiwa sekecil apapun yang terjadi di luar kehendak Allah. Tidak ada. Barang siapa berkeyakinan ada sesuatu yang terjadi pada alam ini di luar kehendak Allah, ini orang dihukumi kafir. Mengapa? Karena berarti dalam keyakinan orang tersebut ada sesuatu yang terjadi pada alam ini yang dimana Allah tidak menghendakinya, maka berarti Allah dikalahkan oleh kejadian peristiwa tersebut. Dan tentu itu perkara mustahil. Nah, maka keyakinan yang wajib kita yakini, apapun keimanan, kekufuran, kesalehan, ketaatan, kemaksiatan, keburukan, hakikatnya kejadian semua itu adalah dengan kehendak Allah. Bedanya dalam hal ini, kebaikan dengan kehendak Allah dan dengan perintahnya, sementara keburukan kejadiannya dengan kehendak Allah, tetapi Allah tidak memerintah kepadanya.
Nah, ingat-ingat itu, bedanya di situ. Maka umpama ada maling lalu kita tangkap, kita interogasi, mengapa engkau menjadi maling? Kemudian umpama itu maling berkata, saya menjadi maling karena dengan kehendak Allah, maka itu perkataannya betul, hakikat tidak? Hakikat. Bisa jadi itu maling udah belajar tauhid. Tentu kita yang menginterogasinya apa? Kita katakan kepadanya, ya tentu kita harus paham tauhid juga. Betul bahwa engkau menjadi maling dengan kehendak Allah, tetapi Allah tidak memerintah kepadanya. Tuh jawabannya begitu. Atau kita katakan kepadanya, engkau menjadi maling dengan kehendak Allah, dan engkau sekarang tertangkap juga dengan kehendak Allah. Atau tu maling kita pukul, lalu kita katakan kepadanya, pukulan kita pun dengan kehendak Allah. Oh gitu. Jadi jangan kalah itu sama maling. Tentu kalau Allah berkehendak itu maling untuk tidak maling, maka tentu dia tidak akan maling. Kalau Allah menghendaki demikian. Atau ketika dia maling, seandainya Allah berkehendak bahwa dia tidak tertangkap, maka tidak tertangkap. Nah, jadi hakikat apapun semua yang terjadi pada alam ini dengan kehendak Allah, tetapi tidak semuanya dengan perintahnya. Keburukan kejadiannya dengan kehendak Allah, tetapi Allah tidak memerintah kepadanya. Nah, termasuk dalam hal ini kekufuran orang kafir juga dengan kehendak Allah. Imannya orang mukmin dengan kehendak Allah. Hanya saja terhadap kekufuran Allah tidak memerintah, sementara kepada keimanan Allah memerintah kepadanya. Orang kafir dijadikan kafir oleh Allah. Allah menghendaki seorang kafir untuk dijadikan kafir, dan Allah tidak zalim. Allah menjadikan seorang kafir, dia kafir, lalu Allah memasukkan dia ke neraka, selamanya di neraka. Allah tidak zalim. Mengapa? Oleh karena semuanya milik Allah. Manusianya milik Allah, nerakanya milik Allah. Allah tidak zalim, tidak dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, tidak ada yang mengadilinya, karena Allah berbuat pada alam ini yang semua alam ini adalah milik bagi Allah. Paham? Karena itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha law 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum jami'an wa huwa ghairu zalimin lahum. Seandainya Allah berkehendak untuk menyiksa seluruh penduduk langit, yaitu siapa? Para malaikat, yang mereka itu adalah para makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun.
wa ahla ardihi, dan seandainya Allah berkehendak untuk menyiksa penduduk bumi ini. Siapa penduduk bumi? Manusia dan jin. Yang di antara manusia itu adalah para nabi Allah, yang derajat mereka lebih tinggi dibanding seluruh para malaikat. Bahkan satu orang nabi Allah derajatnya lebih tinggi dibanding seluruh para malaikat Allah. Satu orang nabi. Kata Rasulullah apa? Seandainya Allah berkehendak menyiksa seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, la'adzabahum jami'an, maka Allah akan menyiksa mereka. Seandainya berkehendak untuk itu. Wa huwa ghairu zalimin lahum, dan Allah tidak zalim bagi mereka. Seandainya Allah berkehendak untuk itu. Nah, maka orang yang dijadikan mukmin oleh Allah, dia telah mendapatkan karunia besar, nikmat besar darinya. Nikmat terbesar itu nikmatul iman wal Islam. Bersyukur. Orang yang dijadikan kafir oleh Allah, maka dengan kehendaknya dan dengan keadilannya, dan Allah tidak zalim karena itu. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Tahawi dalam pernyataannya itu tadi, wa huwa ghairu zalimin lahum. Lanjut. Taqaddasa an kulli su'in wa haynin. Taqaddasa, maha suci dia Allah, an kulli su'in, dari setiap keburukan, wa haynin, dan dari binasaan. Hayn ay al-halak. Wa tanazzaha, dan suci dia Allah, an kulli aibin wa shaynin. Maha suci dia Allah an kulli aibin, dari setiap aib atau celak, wa shaynin, dan shayn maknanya sama dengan aib. Shayn artinya aib, celak, aib atau celak. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nah, ini ayat Al-Quran. La yus'alu, tidak ditanyai akan dia Allah, tidak ada yang menghukuminya, tidak ada yang meminta tanggung jawab darinya. Amma yaf'alu, dari apa yang dia perbuat. Wa hum, dan mereka lah para hamba, yus'alun, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Maha Adil, Allah tidak zalim. Wa kullu ni'matin minhu fadlun wa kullu niqmatin minhu adl. Siapa yang mengatakan begitu? Al-Imam Ibn Asakir. Siapa? Ibn Asakir dalam risalahnya, Risalah Ahli Sunnati wal Jamaah, mengatakan wa kullu ni'matin, dan setiap nikmat, minhu, darinya Allah, fadlun, itu karunia, wa kullu niqmatin, dan setiap siksa, minhu, darinya Allah, adlun, adalah keadilannya. Allah tidak zalim. Maka bersyukurlah kita, alhamdulillah, kita dijadikan orang-orang mukmin. Semoga Allah menetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Nikmat besar. Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jauharatut Tauhid mengatakan apa? Apa? Ingat enggak? Fa yusibna fa bi mahdil fadli wa yu'adzib fa bi mahdil adli.
فإن يصبن فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل. فإن يصبن maka apabila memberi pahala oleh Allah akan kita, fabimahdil fadli maka murni adalah karunia-Nya. Allah memasukkan kita ke surga. Amin. Insyaallah. Itu adalah dengan karunia-Nya. Wa yu'adzib, dan jika menyiksa oleh Allah terhadap sebagian hambanya, fa bimahdil adli maka murni dengan keadilannya. Jadi orang masuk surga itu bukan semata-mata karena amal ibadahnya. Amal ibadah kagak seberapa sih. Sementara balasan surga apa? Atau kenikmatan surga adalah kenikmatan tanpa penghabisan. Mau ditebus dengan sholat. Sholat pada belepotan. Mau ditebus dengan sedekah. Sedekah kagak seberapa. Berapa amal soleh kita? Kagak seberapa. Bahkan umpama ada orang seumur-umur tidak berbuat maksiat, senantiasa berbuat kesalehan, ketaatan kepada Allah, itu pun tetap tidak akan pernah mencukupi untuk dapat menebus surganya Allah. Nah, maka hakikat surga itu diberikan kepada seseorang adalah karunia dari Allah. Nah, itu makna baik. Fa yusibna fa bimahdil fadli. Najat. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa fi du'ail ahya'i, dan dalam doa orang-orang yang hidup, wa sadaqatihim, dan sedekah-sedekah mereka, al-ahya, orang-orang yang hidup, manfaatun lil amwati, itu manfaat bagi orang-orang yang telah wafat, yang dimaksud daripada orang-orang mukmin. Nah, ini bagian sangat penting ini. Karena ini sering menjadi bahan gugatan kelompok sebelah. Sebelah mana Pak Guru? Belah kanan Pak Guru. Di situ karyawan 3. Masya Allah. Ya ada aja 1212 di mana-mana. Mereka mengatakan amal saleh orang yang hidup tidak akan dapat memberikan manfaat bagi orang-orang mukmin yang telah wafat. Ini pendapat rusak, batil, menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis-hadis Rasulullah, menyalahi aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Imam Tahawi ini yang menulis risalah Aqidah Ahlus Sunnah menetapkan bahwa doa, sedekah, termasuk dalam hal ini berbagai amal saleh lainnya dari orang yang hidup, jika diniatkan bagi orang yang telah wafat dari orang-orang mukmin, sampai dan bermanfaat bagi mereka. Nah, kita rinci dikit. Doa di sini disebutkan oleh Imam Tahawi, wa fi du'ail ahya. Ada banyak ayat Al-Quran menunjukkan itu, yang bahkan ini ajaran bukan hanya ajaran Rasulullah saja kepada umatnya ini yang beliau sampaikan, tetapi juga ajaran seluruh para nabi Allah. Al-Quran menyebutkan itu. Mana ayatnya? Di antaranya tentang perkataan Nabi Nuh
Nuh dalam surat Nuh ayat terakhir. Nabi Nuh berdoa apa? Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat wa liman dakhala baitiya mu'mina. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Itu doanya Nabi Nuh. Rabbighfirli, ya Allah, ini makna harfiahnya, ya Allah ampuni bagiku. Makna harfiahnya. Tetapi ya tentu para nabi bukan artinya banyak dosa, banyak maksiat. Ada sebagian ulama mengatakan ampuni bagi umatku. Wali walidayya, dan bagi kedua orang tuaku. Orang tuanya sudah meninggal. Walil mu'minin wal mu'minat, dan bagi seluruh orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ini ayat kandungannya umum, tidak hanya disebutkan di dalamnya yang hidup saja saat itu bersama beliau, tapi walil mu'minin wal mu'minat, semua orang mukmin, termasuk artinya apa? Yang telah wafat sebelumnya masuk dalam doanya Nabi Nuh ini. Paham tidak ya? Nabi-nabi yang lain juga sama begitu doanya. Termasuk Rasulullah dalam hal ini, di antara yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, sebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat. Rasulullah diperintah untuk istighfar, mohonkan ampunan bagi seluruh orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ini juga sama, redaksinya umum, tidak hanya orang mukmin yang hidup saat itu. Karena itu dalam ayatnya tidak disebutkan al-ahya'i minhum, kagak. Tapi apa? Lil mu'minin wal mu'minat, seluruh orang-orang mukmin, artinya yang saat itu hidup bersama Rasulullah dan orang-orang mukmin yang telah wafat sebelumnya. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk di dalam istighfarnya Rasulullah ini orang-orang mukmin yang saat itu belum diciptakan oleh Allah. Masya Allah. Artinya termasuk kita yang hidup di akhir zaman ini dapat masuk, bisa masuk dalam doa Rasulullah tersebut. Mengapa? Karena redaksi ayatnya itu umum, walil mu'minin wal mu'minat. Bahkan istighfarnya Rasulullah jangan dikata di masa hidupnya dahulu bagi umatnya ini, sampai sekarang di kuburnya Rasulullah beristighfar bagi umatnya yang melakukan maksiat, melakukan dosa. Dalam hadis juga disebutkan begitu. Dalam hadis Rasulullah bersabda, hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum, tuhdisuna wa yuhdasu lakum, fa in ra'aitu khairan hamidtullah alaihi wa in ra'aitu syarran istaghfartuhu lakum. Setelah wafatku, kata Rasulullah, atau wafatku, kata Rasulullah, tetap menjadi kebaikan bagi kalian. Hidupku adalah kebaikan bagi kalian, bahkan wafatku juga tetap menjadi kebaikan bagi kalian. Apa kebaikan setelah wafatnya Rasulullah? Kata Rasulullah, tuhdisuna wa yuhdasu lakum, kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang diantaranya menyalahi ajaran-ajaranku, artinya berbuat maksiat-maksiat. Kalian membuat pekerjaan-pekerjaan ini itu. Kalau kerjaan kalian baik, hamidullah alaihi, aku memuji Allah. Wa in ra'aitu syarran, dan jika melihat daripada kerjaan kalian itu keburukan, kata Rasulullah, istaghfartu lakum, aku mohonkan ampun kepada Allah bagi kalian. Karena itu ada riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah senantiasa mendapatkan laporan dibawa oleh malaikat terkait apa yang diperbuat oleh umatnya ini. Datang lapor malaikat, ya Rasulullah, lapor ada Pak Guru Haji Nur
Itu orang mana? Orang tengah, karyawan 2 atau gitu. Mengapa? Ngerjain ini. Cakep kagak? Cakep. Alhamdulillah. Rasulullah senang, gembira. Tapi kalau buruk, Rasulullah memohonkan ampunan bagi kita. Tuh gitu. Para sahabat Nabi beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah bagi mereka dan bagi sesama saudara mereka, yang diantaranya adalah orang-orang yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum mereka. Ayat Quran menegaskan begitu. Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang mukmin dari mereka, umat Islam kalangan sahabat yang datang belakangan, mereka berdoa mohon ampunan kepada Allah. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina, dan bagi saudara-saudara kami alladzina sabaquna, yang mereka telah mendahului kami bil iman, dengan iman. Artinya orang-orang mukmin yang telah wafat dimohonkan ampunan oleh mereka, oleh para sahabat tersebut bagi orang-orang mukmin, saudara sesama saudara mukmin sebelum mereka yang sudah wafat. Itu makna ayat. Sudah jelas doa itu. Maka kalau ada orang mengatakan doa kagak sampai, ini orang menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, rusak dalam cara beragamanya, rusak dalam keyakinannya. Nah, kemudian jika doa bermanfaat, demikian pula dengan amal saleh lainnya jika diperuntukkan bagi orang-orang mukmin yang telah wafat tersebut juga sampai dan bermanfaat. Sedekah sampai. Makanya Imam Tahawi menyebutkan wasadaqatihim manfaatun lil amwat, wa fi du'ail ahya wasadaqatihim manfaatun lil amwat, ay li amwatil muslimin. Artinya bagi orang-orang muslim yang telah wafat terlebih dahulu. Nah, sedekah ini ada banyak hadis-hadis yang menunjukkan itu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ashabus Sunan. Ashabus Sunan itu Al-Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi, kemudian Abu Dawud dan Ibn Majah. Dalam kitab sunannya masing-masing, juga oleh para ulama lainnya ada banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa sedekah dapat sampai bagi orang yang telah wafat. Di antaranya hadis dari riwayat Sa'ad ibn Ubadah yang diriwayatkan ketika ibunya meninggal, beliau sedang tidak bersama ibunya, lalu kemudian beliau mendatangi Rasulullah hendak mensedekahkan di antara kebun kurmanya, bahkan yang terbaik di antaranya yang beliau miliki, atas nama ibunya, tersebut. Itu dalam hadis diriwayatkan. Lalu bagaimana dengan amal soleh lainnya seperti bacaan-bacaan zikir, tahlil, tasbih, tahmid, istighfar, sudah jelas tadi. Termasuk bagaimana dengan bacaan Al-Quran. Tentu itu semua juga sampai dan bermanfaat jika diniatkan bagi orang-orang yang telah wafat tersebut. Juga ada banyak dalil menunjukkan itu dari hadis-hadis Rasulullah, di antaranya hadis sahih riwayat Imam Ibn Hibban. Sabda Rasulullah mengatakan, Iqra'u Yasin ada mautakum. Bacalah oleh kalian
akan surat Yasin ala mautakum, atas orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Mautakum di sini berlaku bagi yang al-muhtadhar. Al-muhtadhar itu orang sedang sekarat. Kalau orang sekarat menjelang mati, sedang wafatnya, itu disebut dengan mayit. Disebut juga dengan apa? Mayit. Bahkan yang hidup ini disebut juga mayit. Yang dimaksud akan mati. Yang disebut apa? Akan mati. Dalam Quran disebutkan innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ay satamut, akan mati. Nah, berlaku juga makna hadis tersebut, iqra'u yasin ala mautakum, bagi mereka yang sudah keluar rohnya. Sudah keluar rohnya, mayyit. Mukmin tentu yang dimaksud dalam hal ini, yang mengambil manfaat. Dan bahkan surat Yasin itu ada banyak sekali faedahnya, fadilahnya sangat banyak. Yang hidup sesama kita umpama dibacakan dapat memberikan manfaat besar. Ini di antara guru-guru kita nih bercerita, ini Pak Guru nih, guru kita bercerita, di zaman dahulu karena makanan di masa lampau itu masih banyak yang halal. Jadi badan tubuh orang-orang di zaman dahulu mah, iya ibaratnya bersih dari barang yang haram, daging, darah yang ada dalam perut yang dimakan. Nah, sehingga bacaan-bacaan mereka itu punya sir. Punya sir itu punya rahasia atau punya keistimewaan. Dan antara guru kita mengatakan di zaman dahulu itu umpama ada orang gila ditaruh di tengah, lalu dibacakan Yasin oleh 40 orang dikelilingi, bisa sembuh. Bisa sembuh. Baca Yasin, setiap orang satu kali bacanya, 40 orang. Nah, karena apa? Mereka orang-orang saleh, jarang makan atau tidak makan makanan yang haram, maka bacaannya memiliki apa? Asar, memiliki pengaruh, memiliki bekas. Zaman sekarang yang baca 100 orang, lebih bahkan satu orang bacanya 3 kali. Iya, kira-kira itu tengah-tengah antara orang yang gila sembuh apa tambah gila. Tambah stres. Bukan ayat Qur'annya tentu dalam hal ini, tetapi orangnya. Emang bacaannya gak ada sirnya. Gak ada sirnya. Zaman sekarang ya begitu. Masya Allah. Imam Zunnun al-Misri dikenal dengan Zunnun, namanya Imam Thawban bin Ibrahim, ulama besar, orang soleh, dikenal dengan Zunnun. Zu itu sahib, zu ini namanya apa? Namanya asmaul al-asma, zu al-asmaul khamsa. Ay bermakna sahib. Zunnun, sahibun nun, pemilik huruf nun. Itu diriwayatkan, dan mengapa beliau digelari dengan Zunnun? Karena kalau ada orang punya hajat atau orang sakit apa datang menghadap beliau, maka punggung orang tersebut oleh beliau, oleh Imam Zunnun, ditulis huruf nun, sembuh. Huruf nun doang, pulang sembuh. Itu karena punya sir, dan itu bagian daripada ayat Al-Quran. Satu ayat surat Al-Qalam, Nun
huruf nun. Lalu ada orang ikutin di beliau, ada sakit, tulis nun, kagak sembuh, kagak sembuh. Mengapa itu dia begitu? Beda nunnya, sama nunnya, tapi orang yang berbeda. Yang satu punya sir, yang satu kagak punya sir. Kira-kira Pak Guru punya sir kagak? Orang dulu ini masukkan jin di masa-masa dulu mah, yang datang situ mau ngerukyah, ngeliat doang gitu, kabur jinnya karena yang datang punya sir. Ini zaman sekarang orang memasukkan jin di jampe, di rukyah, jinnya malah ngikutin. Kata jinnya, lu kan teman gua, lu sama-sama kayak gua juga lah. Lu gimana itu jinnya mau takut? Dibacain ayat kursi, pasehan dia. Bacain Fatihah, pasehan dia. Itu jinnya paseh juga. Lu mau keluar itu dia. Nah, kembali lagi. Jadi kalau ayat Quran itu sesama kita yang masih hidup, itu dapat memberikan manfaat. Demikian pula terhadap orang yang sudah meninggal. Itu maksudnya di situ. Itu makna hadis Nabi yang mengatakan iqra'u yasin ala mautakum. Manfaatnya besar. Yasin qalbul Quran. Dalam riwayat hadis yang lain disebutkan Yasin qalbul Quran la yaqra'uha mu'minun yuridu biha wajha Allah illa ghufira lahu faqra'uha ala mautakum. Jantungnya Al-Quran. Yasin itu apa? Jantungnya Al-Quran. Yaqra'uha, tidaklah membacakan surat Yasin tersebut mu'minun, oleh seorang mukmin, yuridu biha wajha Allah, yang bertujuan oleh dia dengannya bacaan tersebut untuk meraih ridha Allah, illa ghufira lahu, kecuali orang tersebut diampuni dosanya. Faqra'uha ala mautakum, maka bacalah oleh kalian akan itu surat Yasin atas orang-orang yang meninggal di antara kalian. Tuh. Jadi termasuk ayat Al-Quran. Bahkan Al-Imam Syafi'i mengatakan ketika orang selesai dikuburkan mayit dalam hal ini, maka sangat dianjurkan untuk dibacakan di dekat kepalanya atau di dekat kuburnya tersebut akan apa? Awail surat Al-Baqarah, beberapa ayat dari awal surat Al-Baqarah dan penutup surat Al-Baqarah. Lalu kata Imam Syafi'i, dan seandainya dihatamkan Al-Quran seluruhnya, maka itu lebih baik. Dalam hadis Al-Asibur Ratab, hadis yang dikenal dengan apa? Tentang pelepah basah, pelepah pohon yang basah yang diletakkan oleh Rasulullah di atas kuburan, pelepah kurma di atas kuburan, dua kuburan yang orang di dalamnya sedang disiksa, lalu diletakkan pelepah yang masih basah itu di atas keduanya separuh-separuh, dipotong dua bagian, letakkan sini, letakkan sini. Kata Rasulullah apa? La'allahu yukhaffafu anhuma, semoga keduanya diringankan akan siksanya, malam yai basah, selama ini pelepah belum kering. Para ulama kita, di antara Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, juga para ulama lainnya mengatakan adalah karena pelepah tersebut masih basah, berzikir, bertasbih, dan tasbihnya diharapkan dapat bermanfaat bagi orang yang di bawahnya. Apalagi bacaan orang mukmin, jauh lebih besar lagi manfaatnya. Jadi kalau tasbihnya pepohonan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi orang yang di dalam kubur,
apalagi daripada bacaan orang mukmin. Bacanya bagus, ikhlas, bermanfaat sampai. Dikuburnya, langsung dikuburnya walaupun tanpa doa isol. Doa isol itu doa mohon kepada Allah supaya disampaikan. Otomatis yang ada di kuburnya itu, yang ada di bawah kaki dia itu ngambil manfaat walaupun tanpa doa apa? Isol. Yaitu mengatakan semacam mengatakan Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu min, misalkan surat Yasin atau ma qara'tuhu minal Qur'anil azim, misalkan li ruh hadzal mayyit, bagi ruh ini mayyit, walaupun tanpa doa isol. Nah kalau jauh bagaimana? Misalkan dibacakan di rumahnya, nah maka disertakan doa isol tersebut supaya betul-betul bahwa apa yang dibacanya itu dia niatkan pahalanya bagi ruh fulan fulan fulan, misalkan sampai. Adapun yang di atas kuburnya otomatis bermanfaat, yang ada di bawahnya bahkan di sekelilingnya tidak hanya dia juga mengambil manfaat karena Al-Quran itu dibacakan dimanapun maka turun rahmat Allah di situ. Masya Allah, itu kurang apa itu, banyak banget dalil bahkan. Nanti Pak Guru download buku saya di internet gratis, judulnya Ayo Kita Tahlil. Ayo Kita Tahlil, judulnya gitu. Lumayan tuh 200 halaman lebih itu, penuh dengan dalil-dalil di dalamnya. Al-Quran, hadis, pernyataan para ulama. Tinggal download gratis di internet. Buku-buku saya semua di internet gratis, tinggal download. Puluhan judul. Termasuk salah satunya dalam bahasan ini. Usul Sawabil Qiraati li Amwatil Muslimin. Sampainya pahala bacaan bagi orang-orang mukmin yang telah wafat. Wallahu a'lam bissawab.